Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik, alhamdulillah sehat semua ya. Ibu absen dulu. Abrar hadir Alia Nadifa, Alia Sari, Angelina. Hari ini merupakan pertemuan kita yang ketiga tentang laju reaksi. Ya. Yang pertemuan pertama kita sudah membahas tentang apa? Konsep laju reaksi sama teori bukan. Yang pertemuan kedua kita membahas apa? Order. Yang pertemuan ketiga ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sudah ada yang belajar faktor-faktor. Oke. Baik. Sebelum kita masuk ke faktor-faktor, ini review dulu terkait teori pembuka. Suatu reaktan itu bisa menghasilkan sebuah produk ketika dia terjadi tumbukan yang efektif. Syarat terjadinya tumbukan yang efektif itu kemarin ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama terjadinya tumbukan. Yang kedua alat yang tepat atau orientasinya tepat. Kemudian yang ketiga energi yang cukup. Artinya apa? Dia menghasilkan energi aktivasi yang lebih besar. Contohnya misal sampai sini dulu teori tumbukan. Ada yang mau saya? Enggak ya. Jadi teori tumbukan ini ada kaitannya sama faktor-faktor laju reaksi. Oke. Sebelum itu saya tanya dulu. Kalian tahu buah klimateri itu apa? Buah klimateri. Buah klimateri. Buah klimateri itu adalah buah yang proses pematangannya bisa dilanjutkan meskipun dia sudah dipetik dari pohonnya. Jadi dipetiknya itu dalam kondisi mentah. Jadi dia bisa melanjutkan proses pematangannya meskipun sudah dipetik. Contohnya buah apa? Mangga, bisa, ada lagi? Alpukat. Oke. Salah satunya adalah alpukat. Salah satunya alpukat. Coba dilihat gambar depan. Kalian kalau misalnya di pasar-pasar tradisional yang ada di Surabaya, biasanya menurut observasi kalian alpukatnya itu dijual dalam kondisi mentah atau matang? Nah, tapi ada yang matang juga kan? Nah, gimana itu? Jadi ternyata para pedagang yang ada di pasar tradisional Surabaya itu mempercepat proses pematangan buah alpukat pakai apa? Pakai kabin. Jadi nggak? Coba diperhatikan. Alpukat dia diberikan kabin itu apa? CaC2 atau kalsium karbida. Jadi ada alpukat diberi kabin, dimasukkan ke dalam ruang tertutup, dia menghasilkan gas asetilena atau C2. Nah, gas asetilena inilah yang digunakan dia sebagai bahan untuk dapat mempercepat pematangan buah alpukat. Sampai sini dulu. Tahu prosesnya? Jadi tujuan pembelajaran hari ini, yang mana kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi berdasarkan fenomena yang diberikan maupun dari data hasil. Jadi besok kita akan melakukan pembukaan untuk membuka. Sekarang waktunya beri kelompok. Kelompok ini sudah ibu tentukan secara heterogen, ya, oke? Kelompok ini tidak berubah. Jadi besok ketika praktikum, kelompok inilah yang dipakai. Sudah dilihat kelompok yang masing-masing? Ya. Kalau sudah dibawa alat tulisnya, kita duduk berkelompok. Ayo, berdiri semuanya. Ibu berikan 10 detik. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Saya berikan ini lembar aktivitas peserta didik. Jadi lembar ini yang kalian gunakan selama materi faktor-faktor laju reaksi. Ya, satu kelompok saya beri 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6 terakhir. Nanti dituliskan nama anggota kelompoknya yang di depan. Sekarang buka halaman yang pertama. Sudah? Dibaca dulu yang halaman pertama. Ada fenomena apa? Ada apa itu? Ada produk apa? Ada produk apa sih? Terang. Oke, ada produk apa? Coba perhatikan ya, Pak.
Ini berbeda ya sama yang punya HP. Ini adalah dua pembersih kerak. Kalian pernah membersihkan kerak kamar mandi? Nah, ada yang nggak bisa? Ada yang nggak pernah bersih kerak? Bisa? Kalau pernah ditulis di bawahnya fenomena itu. Ada pertanyaan yang tentang identifikasi. Ditulis. Kalian ditulis. Kalau pernah ya pernah. Berapa kali kalian membersihkan kamar mandi dalam seminggu? Berapa kali ditulis di situ? Berapa kali kalian sudah? Coba berlakukan. Kira-kira menurut kalian, kalau menggunakan bahan pembersih kerak, kalian itu cari yang bahan bagaimana sih? Yang paling cepat. Berarti kalau kalian membersihkan kerak itu cari yang paling cepat, berarti dilihat bahan aktifnya. Ya, bahan aktifnya berarti pilih konsentrasi yang tinggi atau yang rendah? Oke, coba dilihat. Bahan aktifnya apa sih? Dicari. Diperhatikan bahan aktif dari Oke, bahan aktif dari fix apa itu? Fix itu apa? HCl 12%. Oke, terus kalau dari apa? Kalau dari HPIC itu HCl 5%. Kalau dari Fixal itu HCl 12%. Kira-kira kalian mau pakai yang mana? Kenapa? Ya, konsentrasinya lebih tinggi. Kalau konsentrasinya lebih tinggi, maka lebih cepat untuk membersihkan. Jadi faktor apa yang pertama? Konsentrasi. Ditulis berarti rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya apa berarti? Rumusan masalah itu diawali dari kata bagaimana. Rumusan masalah yang pertama berarti apa? Ini. Angkat yang lain. Bagaimana? Konsentrasi HCl terhadap baju pembersih. Oke, gimana yang lain? Betul. Kita sekarang ya, kalau urusan masalah fenomena yang pertama adalah bagaimana pengaruh zat aktif HCl terhadap laju menghilangnya. Oke. Bagaimana pengaruh konsentrasi zat aktif dalam HCl terhadap laju menghilangnya? Itu di rumusan masalah ya. Rumusan masalah yang pertama. Sudah? Bisa lanjut? Oke, lanjut. Yang kedua. Fenomena yang kedua silahkan dibuka. Oke, fenomena yang kedua ada apa? Sate yang terkenal di Surabaya adalah sate kelompok Ondomo. Pernah kan? Nah, ditulis. Berapa kali sebulan makan sate kelompok? Di mana sih sate kelompok itu tempatnya? Ya, itu Surabaya. Dekatnya Surabaya. Sate kelompok itu merupakan sate yang viral, yang terkenal di Surabaya. Bahannya sate pakai apa? Pernah memperhatikan nggak? Anak yang dipakai itu yang besar. Pakai yang besar atau yang kecil? Kenapa pakai yang kecil? Bisa pakai yang kecil kan? Bisa luas. Bisa luas. Terus saya. Yang ini karena langsung itu lebih panas dulu. Ya, panas ya enggak. Sekarang fenomena yang ketiga. Dan saya kebaran. Fenomena yang ketiga dibaca ya di LAPD
Saya belum sama Roti Boy. Oke, Roti Boy. Kalian biasanya menjumpai Roti Boy itu di mana? Di berbagai tempat di Surabaya. Jadi mall, di stasiun, di bandara. Pernah makan Roti Boy? Kamu kan juga ya? Pernah makan Roti Boy? Di mana sih tekstur dari Roti Boy? Crispy ya, tapi dalamnya karamelisasi dalamnya. Dalamnya gimana? Dalamnya berongga kan? Mengembang. Kenapa sih kok bisa Roti Boy itu mengembang? Nanti dari fenomena-fenomena ini berarti kan kita sudah menentukan ada 4 faktor ya. Tadi yang pertama apa? Faktor konsentrasi. Kemudian yang kedua, kesukaan. Yang ketiga, yang keempat. Nah, besok kalian akan melakukan praktikum. Hari Rabu besok kalian akan melakukan praktikum membuktikan apa yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jadwalkan untuk praktikum faktor-faktor laju reaksi. Kalau sudah siap, silahkan mengambil alat dan bahannya di belakang. Kita sudah melakukan apa? Praktikum apa? Faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada berapa faktor? 4. Apa saja? Konsentrasi, kesukaan, suhu, sama interaksi. Hari ini kita akan melakukan satu kelompok saja yang presentasi. Coba sekarang kalian keluarkan HP-nya. Kita verifikasi data menggunakan virtual laboratory. Jadi bisa dilihat dalam bentuk dalam ukuran mikroskopisnya. Bisa dilihat. Silakan di-scan, kita percobaan. Sekarang kita mau belajar tentang faktor konsentrasi. Kalau konsentrasinya tinggi, berarti jumlah partikelnya banyak apa sedikit? Kalau konsentrasinya rendah, jumlah partikelnya sedikit. Bisa? Oke, sekarang kakak. Ayo maju. Yuk, presentasi yang kali. Yuk. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, sekian presentasi dari Muhammad. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.